Ya pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, pantauan arus lalu lintas di Tol Kalikangkung terpantau padat ke arah Jawa. Sementara itu volume kendaraan ke arah Jakarta sudah mengalami kenaikan. Arus balik di gerbang Tol Kalikangkung terpantau ramai dan mulai padat. Kepadatan kendaraan nampak dari arah Jakarta ke Jawa. Sementara volume kendaraan arah Jakarta sudah mulai nampak ramai namun tetap lancar. Hingga sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Penerapan one way rencananya diberlakukan secara bertahap dari lokal hingga nasional. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung malam ini masih ramai lancar. Belum terlihat antrian arus balik. Dan diprediksi puncak arus balik di Kalikangkung akan terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Dan berikut laporan Cian Cahyani dan juru kamera Raga Firdaus. Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung masih ramai dan juga lancar. Dan saat ini belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way secara nasional. Dan tentu saja melihat dari situasi atau kondisi lalu lintas itu sendiri jika nantinya ada kenaikan volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Untuk volume kendaraan yang melintas sendiri untuk hari ini ada 23.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Dan angka ini belum menunjukkan adanya puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2025 karena diprediksi nanti akan terjadi pada tanggal 5 sampai 7 April 2025. Untuk sistem rekayasa lalu lintas sistem one way juga direncanakan akan mulai diterapkan pada tanggal 4 atau 5 April tahun 2025. Melihat nanti situasi atau kondisi kenaikan volume kendaraan yang melintas di sini. Dan di gerbang tol Kalikangkung sendiri yang menuju ke arah Jakarta difungsikan ada 7 gardu tol utama dan juga ditambah dengan 5 gardu satelit yang menuju ke arah Jakarta. Dan mulai tanggal 3 sampai 5 April 2025 juga para pengemudi atau para pemudik ini sudah bisa menikmati potongan tarif tol sebesar 20% bagi yang berkendara atau melintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Cian Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Ya, sementara pemirsa +3 Lebaran, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol KM 208B Palimanan Kanci terpantau lancar dan kondusif. Para pemudik mulai kembali ke Jakarta dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan pribadi. Dan berikut laporan Hendri Aprila. Ya baik pemirsa, arus balik yang terpantau di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 208, ini sampai sejauh ini belum adanya kepadatan maupun antrian kendaraan. Meskipun di 2 jalur ini juga belum adanya kepadatan, puncak arus balik ini akan diprediksi oleh pihak kepolisian tepat tanggal 5 April 2025. Yang kemudian kalau kami pantau kembali di rest area kilometer 208B ini juga belum adanya antrian maupun kepadatan kendaraan yang terlihat, di mana para pengendara dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini akan kembali untuk bisa kembali ke kawasan Jabodetabek. Dan kemudian juga selain itu pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk kapasitas di rest area kilometer 208 ini hanya menampung sebanyak 700 sampai dengan 800 kendaraan saja dengan maksimum kendaraan selama 30 menit saja untuk bisa berdiam dan kemudian akan melanjutkan perjalanannya ke arah Jabodetabek ataupun ke arah Jakarta. Kemudian juga pihak Jasa Marga pun juga terus menghimbau untuk masyarakat tentunya tetap berhati-hati dan memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di setiap gerbang tolnya. Meskipun dari pihak polisian pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas seperti halnya one way, kontraflow, dan juga nantinya jika diterapkan ini
melihat adanya kepadatan kendaraan yang terjadi ataupun bersifat kondisional. Dan tentunya juga kami pantau sampai sejauh ini sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah untuk menuju ke Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang juga menggunakan plat B. Dan tentunya juga dari pihak Jasa Marga pun terus memantau dan juga terus melihat untuk masyarakat agar tetap berhati-hati dalam melangsungkan perjalanan balik ke kawasan Jabodetabek. Dari Cirebon, Jawa Barat, Henry Afrila dengan juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk menghadapi kepadatan arus balik Lebaran, Korlantas Polri mulai menerapkan one way lokal dari kilometer 188 hingga kilometer 70 sore ini. Berdasarkan data volume kendaraan jelang puncak arus balik menuju Jakarta yang sudah mulai meningkat sejak Kamis pagi, polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas. Untuk tahap awal, Korlantas Polri memberlakukan one way lokal dari kilometer 188 hingga KM 70 yang mengarah ke Jakarta. Pemberlakuan one way lokal ini dimulai pada Kamis sore. Siang ini sudah terjadi pergerakan yang agak lumayan dari arah timur, tentunya dari arah timur. Oleh karena itu kami saat ini sedang menggelar perambuan khususnya di traffic cone yang ada di kilometer 70 sampai 47. Sehingga nanti apabila sampai kita berlakukan 188 70 itu kita berlakukan, penampungnya di kilometer 70 sampai 47 itu sudah ready, sudah full. Nah, itu Pak. Untuk jumlah yang masuk antara tadi pagi itu masih dari sampai jam 12 itu antara yang keluar dan masuk itu masih imbang. Rata-rata hampir per jamnya itu 3.000-an. Ya 3.000 baik itu yang keluar maupun yang masuk. Namun di atas jam 12 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an. Sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Tentunya itu persiapan dari hasil penghitungan tadi, nanti akan mungkin 1-2 jam ke depan itu akan kita berlakukan one way lokal dari 188 ke 70. Namun untuk menerima one way lokal itu tentunya di 70 sampai 47 sepanjang Cikampek itu harus kita persiapkan dulu tempatnya, wadahnya, sehingga tidak ada tersendatan. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus balik terpantau ramai lancar. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow mulai diterapkan pada sore tadi. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan memang saat ini tengah diberlangsungkan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dilangsungkan dari kilometer 188 hingga kilometer 70 dan dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang diberlakukan begitu dari kilometer 70 hingga kilometer 47 karena memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek Utama ini dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Bahkan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 36.000 kendaraan yang melintas mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran saat ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga membuka sebanyak kurang lebih 19 pintu gardu tol untuk mengurai antrian kendaraan yang akan melakukan tap di bagian gardu tol Cikampek Utama 2. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga sudah mengoperasionalkan jalur fungsional di Japek 2 Selatan yang akan mengarah dari Sadang hingga Bojongmangu sehingga diharapkan ini bisa mengurai kepadatan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan dengan lalu lintas yang akan mengarah dari arah timur tol Trans Jawa menuju arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini
dari pihak PT Jasa Marga ini memberlakukan diskon tarif tol hingga tanggal 5 April mendatang sebesar 20% dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Salam Rahmat Indra Okta Dadi Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ketiga Lebaran, volume kendaraan di rest area KM 62 Tol Cikampek mulai ramai pemudik yang kembali ke arah Jabodetabek. Meski ramai, belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang masuk di rest area. Dan berikut laporan Aulina Iasa dan juru kamera Bagus Prasetyadi. Ya pemirsa, pantauan terkini di kilometer 62B, lebih tepatnya di rest area kilometer 62. Ini untuk situasi kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Trans Jawa. Ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi adanya ketersendatan atau penumpukan kendaraan. Namun jika bisa dilihat di layar televisi Anda, ini jarak kendaraan antara kendaraan lainnya di ruas tol yang mengarah ke arah Jakarta ini lebih padat dibandingkan jarak kendaraan antar kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Jadi bisa diperkirakan untuk kilometer per jamnya kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini di kilometer 60 sampai dengan 70 km per jamnya. Terkait sistem yang sudah berlaku per hari ini juga tadi kontraflow ini sudah diberlakukan pada pukul 4:30 sore tadi dari kilometer 70 sampai dengan 47 dan ada one way dari kilometer 188 sampai dengan pintu gerbang tol Cikatama yakni kilometer 70. Mengapa kontraflow dan juga one way ini diberlakukan? Pastinya ini untuk menghindari terjadinya kemacetan dan juga penumpukan kendaraan yang biasanya terjadi di kilometer 66 pertemuan antara tol Cipali dan juga kendaraan yang berasal dari tol Cipularang. Adapun untuk total jumlah pemudik yang memasuki Jabodetabek dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2025 ini totalnya ada sekitar 455 ribu jumlah volume kendaraan yang sudah mengarah ke arah Jabodetabek. Ini pun diakumulasikan dari keempat pintu gerbang tol yakni pintu gerbang tol Cikatama, pintu gerbang tol Cikupa, pintu gerbang tol Kalihurip, dan juga pintu gerbang tol Ciawi yang berasal dari arah selatan atau dari arah puncak. Adapun jika kita hitung persatuannya, ini dari 455 ribu ini paling banyak ini dari arah Trans Jawa dan dari arah Kota Bandung sebanyak 215 ribu kendaraan. Sisanya 128 ribu ini dari arah Merak dan juga 112 dari arah Ciawi puncak. Adapun untuk mengenai situasi di rest area kilometer 62 ini pun ada beberapa hal yang sudah akan dipersiapkan oleh pengelola jika terjadi lonjakan volume kendaraan yang memasuki rest area kilometer 62. Ini sudah dipersiapkan toilet tambahan sebanyak 18 toilet wanita dan juga disarankan bagi para pemudik untuk tidak makan di dalam rest area berlama-lama, disarankan untuk dibawa pulang atau take away dan juga nantinya akan sistem rekayasa buka tutup pintu masuk rest area juga ini sudah akan diberlakukan dengan pengelola dan juga bekerjasama dengan pihak Jasa Marga. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iasa dan Bagus Prasetya iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran, kemacetan kendaraan hingga 3 km terjadi di Simpang Gadok dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah. Ya, antrian panjang kendaraan terjadi di Simpang Gadok menuju jalur wisata Puncak. Kemacetan sepanjang kilometer mulai pintu keluar tol Ciawi. Selain bersilaturahmi ke keluarga, banyak pengunjung berlibur ke sejumlah tempat wisata. Jalur Puncak menjadi jalur perlintasan pemudik baik dari Jakarta menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Kami memiliki CB atau langkah-langkah yaitu khususnya di Simpang Taman. Ya, 3 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau ramai. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai dan sedikit padat. Selain itu, kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini terpantau masih ramai melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong menuju ke arah Tasik dari arah Bandung maupun arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan oleh pihak kepolisian yaitu one way secara situasional menimbang dengan jumlah dan volume kendaraan yang melintas ditambah dengan kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar
Lingkar Gentong. Ditambah cuaca hujan di Jalan Raya Lingkar Gentong ini membuat kepolisian memberikan himbauan kepada para pemudik ataupun pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk mempersiapkan diri dan membawa perlengkapan untuk berkendara saat hujan. Ditambah juga medan yang cukup ekstrim dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam di Jalanan Raya Lingkar Gentong ini harus diperhatikan oleh para pengendara untuk memperhatikan fisik dan juga fokus. Pihak kepolisian ini sudah menyediakan sekitar 13 pos pengamanan yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat jika mengalami kantuk maupun kelelahan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Simbuan Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara ratusan kendaraan roda 4, truk dan bis tujuan Anyer, Carita, Pandeglang, Banten terpantau ramai. Pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Beginilah kondisi jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pada Rabu siang. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini terjadi karena diberlakukannya rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Menurut Kapolres Cilegon, saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai. Kemacetan 1 km terjadi saat dilakukannya buka tutup jalan. Diperkirakan lonjakan kendaraan masih akan terjadi hingga tanggal 4 April. Ya baik, jadi hari ini kepadatan menuju wisata Anyer cukup padat. Termonitor tadi kita sudah melakukan 2 kali penarikan arus, mulai dari jam 8.00 itu kita lakukan penarikan 2 kali. Kemudian juga masih dilakukan buka tutup di JLS, antrian sementara 1 km ke belakang. Kemudian juga untuk di simpang PCI sendiri, itu juga kita lakukan buka tutup untuk arus. Ada beberapa yang kita alihkan arus ke arah Mancak, karena memang ke wisata Anyer cukup padat, termasuk juga koordinasi kami dengan Polres Serang Kota. Volume arus yang mengarah ke Anyer, wisata Anyer, kita alihkan juga keluar di gate Serang Timur menuju ke Palima dan Jomas. Menurut salah seorang warga, mereka terjebak beberapa jam di jalan karena adanya kemacetan panjang di Cilegon. Sejak kapan, Pak? Dari pagi, dari jam 8:30 lah. Ya namanya kita lebaran gitu kan, ya kita lagi kumpul. Ya dari Lampung ada, saudara itu, dari Jawa ada. Jadi kita ajak bersama-sama kumpul satu keluarga ke Anyer. Gak apa-apa, walaupun macet-macetan kayak gini? Gak masalah, kalau macet itu udah biasa. Bagi para warga, macet seperti ini sudah menjadi tradisi di saat momen libur lebaran. Rencananya mereka akan berlibur ke Pantai Anyer untuk menghabiskan libur lebaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Di hari keempat libur Lebaran 2025, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai para pemudik. Sebanyak 22.000 penumpang dan 5.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Pemirsa, hari keempat libur Lebaran 2025, situasi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni di Lampung terpantau ramai lancar oleh para pemudik yang hendak ingin menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa. Data terakhir yang kami terima per 3 April, ada sekitar 22.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Sementara di periode yang sama, untuk kendaraan ini sejumlah 5.700 kendaraan yang mencangkup kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Dan berbicara mengenai puncak arus balik, ini akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April. Dan ada beberapa langkah-langkah untuk mengurai kepadatan selama arus balik, yaitu peralihan dari Bakauheni menuju ke pelabuhan-pelabuhan lain seperti ke Wika Beton dan juga BBJ, di mana secara rincian golongan 5 dan 6 akan bergeser ke Wika Beton. Sementara untuk golongan 7, 8, 9 ini akan bergeser ke pelabuhan BBJ, sehingga untuk pelabuhan Bakauheni sendiri ini hanya akan difokuskan bagi kendaraan
roda 2, roda 4, bis, dan juga travel tentunya. Namun hingga saat ini ASDP memberikan diskon sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai golongan kendaraan. Di mana diskon ini berlaku pada 3 April hingga 7 April 2025. Namun terlepas dari itu, hingga saat ini per tanggal 3 April para pemudik sudah melakukan pergerakan di Pelabuhan Bakauni dan tergolong ramai lancar, dan sudah ada 22.000 orang yang melakukan penyeberangan dari Bakauni ke kawasan Pelabuhan Merak. Dari Lampung Selatan, Syahreza Zanski Sutrisno, iNews melaporkan. Menghadapi arus balik Lebaran, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi guna mengatasi penumpukan kendaraan. Pemerintah memastikan terus bersiaga selama arus balik Lebaran. Usai Lebaran, arus balik di sejumlah wilayah terpantau padat. Di Tol MBZ, antrian kendaraan terjadi di hari kedua setelah Lebaran. Kepadatan terjadi di pertemuan antara Tol Cikampek dengan Tol MBZ. Tak hanya di Tol MBZ, kepadatan juga terjadi di kawasan Puncak Bogor. Guna mengurai kemacetan, sistem rekayasa lalu lintas dan sistem satu arah pun diterapkan. Kepadatan didominasi kendaraan yang melakukan mudik lokal dan berwisata di kawasan Puncak. Sementara di gerbang tol Cikatama, lalu lintas terpantau ramai lancar. Hingga hari ketiga Lebaran belum ada penumpukan kendaraan yang melintas di tol Cikatama. Pemerintah terus memantau arus balik Lebaran. Sejumlah antisipasi pun telah disiapkan jika terjadi penumpukan kendaraan. Yakinkan arus mudik tahun ini juga secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Hingga hari ketiga setelah Lebaran, arus balik di sejumlah titik masih terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di titik-titik sekitar rest area. Di kilometer 57, antrian kendaraan terjadi di pintu masuk dan pintu keluar rest area. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana arus balik ribuan penumpang kereta api Kamis siang memadati stasiun Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya setelah mudik libur Lebaran di Yogyakarta. Kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran Kamis siang. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan. PT KAI menyebut hari keempat Lebaran ini suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daob 6 memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 6. Hari ini pada tanggal 3 April 2025 sudah menunjukkan suasana arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta dan juga di Daob 6 Yogyakarta. Pada hari ini Daob 6 Yogyakarta akan memberangkatkan sekitar 28.000 pemudik yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Adapun arus balik di stasiun Yogyakarta dan juga Daob 6 sudah mulai terlihat sejak 2 April kemarin. Ya, arus balik penumpang kereta api di H+3 Lebaran mulai ramai di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tren arus mudik Lebaran juga masih terjadi dari Jakarta untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Dan berikut laporan Rian Rahman dan juru kamera Leman Sadusanto. Pemirsa, H+3 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen mulai terlihat ramai sejak pagi tadi hingga malam hari ini. Tercatat berdasarkan data PT KAI Daob 1 sebanyak 40.000 lebih penumpang yang tiba di stasiun Senen maupun stasiun Gambir. Selain itu juga
pada H+3 Lebaran ini terdapat juga tren arus mudik yang cukup meningkat apabila dibandingkan hari biasanya. Tercatat sebanyak 38.600 penumpang lebih yang berangkat dari stasiun Senen maupun stasiun Gambir. Selain itu juga untuk keberangkatan para penumpang juga PT KAI telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta api jarak jauh untuk diberangkatkan bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke wilayah masing-masing. Selain itu juga untuk menghibur para masyarakat yang sedang menunggu di stasiun Senen ini, PT KAI Daop 1 juga memberikan pelayanan berupa tempat bermain anak dan juga live musik untuk menghibur masyarakat yang menunggu keberangkatan maupun yang menunggu kerabat ataupun keluarga di stasiun Pasar Senen ini. PT KAI memprediksi akan terjadi arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir nantinya pada tanggal 4 hingga 6 April 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sadu Santo, Leman, iNews melaporkan. Ratusan penumpang terlihat kembali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Arus balik mulai terjadi hari ini dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 151.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Ratusan penumpang di area kedatangan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai tiba dari kampung halaman di berbagai daerah. Mereka memilih kembali lebih awal lantaran tiket pesawat saat puncak arus balik telah habis. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 151 ribuan orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta atau naik 7% dibanding hari biasa dengan rincian 78 ribu orang yang datang dan 72 ribu orang yang pergi. Tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Ya, sejumlah pemudik dari Pulau Jawa dan Sumatera sudah kembali ke Jakarta melalui Terminal Bis Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik memilih pulang lebih awal guna menghindari kepadatan saat puncak arus balik nanti. Satu persatu bus antar kota dan provinsi dari sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Kamis siang. Ratusan pemudik bersama keluarganya kembali tiba di Jakarta usai berlebaran di kampung halaman. Para pemudik ini memilih kembali ke Jakarta lebih awal dan tidak menunggu berakhirnya masa libur panjang Lebaran guna menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus balik nanti. Total sudah ada kedatangan lebih dari 750 pemudik di Terminal Kalideres asal Pulau Jawa dan Sumatera. Sabtu Minggu ya. Kalau nanti takutnya tambah itu ya, tambah ngantri lagi. Oh gitu, tambah macet lagi. Harus apa ya, harus balik. Puncak harus balik. Jadi ya milih yang lebih cepat aja lah, yang masih lenggang. Diprediksi puncak arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bus Kalideres akan terjadi pada Sabtu 5 April hingga Minggu 6 April mendatang, seiring dengan berakhirnya periode libur panjang Lebaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.